Bisa, gimana kabarnya? Baik. Nanti bisa. Nah, kemarin kita terakhir udah belajar sampai teks editorial. Nah, sekarang kita masuk ke bab baru, yaitu apa lagi? Nah, menikmati novel. Coba buka buku halaman 72. Udah? Apa kadenya? Nah, secara garis besar yang paling kita pahami di sini adalah menafsirkan pandangan pengarang terhadap kehidupan novel. Ini berkaitan dengan unsur apa? Unsur ekstrinsik dari novel. Kalau untuk struktur udah dibahas di bagian novel sejarah pribadi. Apa strukturnya yang pertama? Novel sejarah. Apa yang pertama? Coba ingat dulu apa strukturnya yang pertama? Abstraksi. Yang kedua? Orientasi. Apa lagi? Resolusi. Nah, sekarang kita akan pelajari tentang menikmati novel yang berkaitan dengan pandangan pengarang atau interpretasi. Ada yang tahu apa itu interpretasi? Ya, benar. Kalau interpretasi adalah penafsiran, sama dengan penafsiran. Bagaimana penafsiran dari pandangan pengarang itu terhadap di luar pengarang itu sendiri. Misalnya pandangan pengarang terhadap misalnya ada sebuah pandangan pengarang di dalam novel. Nah, kalau interpretasi itu bagaimana kaitannya dengan lingkungan, bisa dengan pembaca atau lingkungan dari pengarang itu sendiri. Nah, karena objeknya adalah teks novel, ada yang tahu nggak beda dari novel sama cerpen? Novel terdiri dari 100 halaman, 3.000 kata. Sedangkan cerpen terdiri dari 10 halaman dan 10 halaman cerpen. Nah, kalau cerpen lebih singkat, kalau novel lebih panjang. Kalau konfliknya, kalau di cerpen cuma satu, kalau di novel banyak. Nah, untuk nilai-nilai dari novel, nilai apa saja yang ada? Nilai sosial, agama, moral, dan budaya. Kalau dari yang sosial itu hubungan manusia dengan agama, manusia dengan moral, sikap, etika, atau kepribadian. Kalau budaya, ada istiadat. Nah, sekarang Ibu kasih waktu untuk baca kutipan novel Berkisar Merah halaman 73. 5 menit ya. Nah, udah siap bacanya? Nah, novel dari Berkisar Merah ini karya siapa? Gimana dia lahir? Di Banyumas, Jawa Tengah. Siapa satu orang yang bisa menyampaikan sinopsis dari kutipan novel ini? Silakan, Jidat. Sinopsis dari novel tersebut adalah Karang Soga, sebuah desa yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai pengidap di daerah kelapa.
Di desa itu ada sepasang suami istri yang bernama Darsa dan Lasi. Hidup mereka serba kekurangan dan apa adanya. Hasil sadapan Darsa yang hanya cukup untuk makan sehari-hari. Suatu hari, Darsa tidak juga pulang sesudah mirat hingga hari yang petang. Lasi pun bingung dan sangat khawatir dengan keadaan Darsa karena pekerjaannya yang berbahaya dan juga hingga bertarung dengan nyawa. Ternyata Darsa jatuh dari pohon kelapa yang sangatnya, dan sekarang Darsa terbaring lemah dan tak berdaya. Lasi pun sudah tahu ingin berbuat apa setelah melihat suaminya terbaring itu. Akhirnya, Lasi pun meminjam uang kepada Paktir, juragan semumpul Nira. Lasi langsung membawa Darsa untuk pergi berobat, dan ternyata pihak puskesmas tidak melanjutkan pengobatannya. Siapa tokohnya dari novel Berkisah Merah ini? Darsa, dokter. Bagaimana hubungan Lasi dengan Darsa? Nah, hubungan Lasi dengan Darsa itu sepasang suami istri. Siapa yang sakit? Nah, di mana Darsa awalnya dirawat? Puskesmas kecil di desa. Terus bagaimana saran dari dokternya? Nah, dibawa ke rumah sakit ke kota yang lebih besar agar mendapatkan perawatan. Nah, bagaimana keadaan keluarga Lasi dan Darsa? Perekonomiannya menengah ke bawah. Nah, siapa yang bisa menyebutkan nilai-nilai apa saja yang ada dari novel Berkisah Merah? Ya, silakan. Nilai-nilai yang terdapat dalam novel Berkisah Merah yaitu nilai sosial, moral, dan ekonomi. Nah, ada 3 nilai: sosial, moral, dan ekonomi. Bisa saja menyebutkan mana nilai ekonominya? Nilai ekonomi terkait dengan harga gula yang mulai menyetarai dengan harga beras. Nah, harga gula yang tidak pernah sama atau mencapai harga beras di desa tempat Lasi dan Darsa tinggal. Nah, setelah itu karena inti dari KD ini adalah menafsirkan pandangan pengarang, bagaimana pandangan pengarang dalam Berkisah Merah ini terkait kehidupan Lasi dan Darsa? Ada yang bisa? Ya, Siti silakan. Jadi pandangan pengarang yaitu pengarang bisa merasakan bagaimana kehidupan di desa yang memiliki teknologi yang sangat kuat. Nah, jadi pengarang ini melihat bagaimana kehidupan masyarakat yang menengah ke bawah itu selalu menderita ya, karena untuk biaya rumah sakit saja dia tidak mampu. Nah, kalau interpretasi pengarang siapa yang bisa menyampaikan? Ya, silakan Husna. Karena terlalu murahnya harga barang yang akan dijual, sedangkan yang akan dibeli Nah, cuma satu. Ada lagi? Ada lagi interpretasi pengarangnya? Ada lagi? Nah, interpretasi pengarang itu bisa dilihat dari bagaimana kehidupan Ahmad Tohari yang dikaitkan dengan isi cerita yang digambarkan dalam novel Berkisah Merah. Nah, sekarang untuk PR kerjakan LKS halaman 79.
Nah, di pertemuan ini kita menemukan bahwa di dalam novel itu ada pandangan pengarang yang dipengaruhi dengan unsur ekstrinsi dari novel. Apa saja unsur ekstrinsiknya? Ada biodata pengarang, latar belakang pengarang, kondisi ekonomi, sosial, masyarakat. Nah, ini yang digambarkan dari pengarang ke dalam novel atau karya sastra yang dia tulis. Nah, mungkin sekian dari pertemuan kita. Kalau itu ada salah, Ibu mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.